Shalom dan damai sejahtera bagi saudara-saudari sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan menyapa saudara-saudari yang saat ini berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Selamat menikmati dan merayakannya. Dan yang berulang tahun pernikahan, saya juga mengucapkan selamat berbahagia dan Tuhan memberkati setiap rumah tangga dengan kasih setia. Dan bagi saudara-saudari sahabat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit dan pergumulan dalam kehidupan, biarlah Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan semangat bagi saudara-saudari sekalian. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, biarlah Tuhan yang memberkati kami semuanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, renungan pada hari Kamis 24 April 2025 diambil dari kitab Yohanes 21 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema pada hari ini mengenai tentang keputusanku. Keputusanku untuk mengikut Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, melalui ungkapan itu, sebenarnya bagaimana kita mengatasi kehidupan kita dalam berbagai macam suasana hati kita. Bagaimana kita mengambil keputusan kita dan berkomitmen sebagai pengikut Kristus. Kita tahu bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidaklah mudah, tidaklah gampang. Bersakit-sakit dahulu, kita mengalami ujian, kita mengalami penderitaan. Tapi pada akhirnya, ada janji Tuhan upah yang kita terima bagi pengikut Kristus yang setia adalah kita mengalami sukacita dan damai sejahtera yang tidak dapat diterima oleh orang lain, yaitu adalah keselamatan kehidupan yang kekal. Nah, di sini mengawali firman ini, Petrus sebagai murid Tuhan Yesus mengambil keputusan yang tepat dan benar, yaitu mengikuti Yesus sampai mati. Nats khotbah kita Yohanes 21 ayat 18 ini adalah nubuatan tentang kematian Petrus dan kehidupannya dalam memuliakan nama Tuhan. Firman ini memang dituliskan oleh Yohanes untuk menghormati sahabatnya Petrus yang setelah 30 tahun meninggalnya Petrus. Nah, disinilah nampak bukti dari kesetiaan Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengambil keputusan yang tepat. Pada masa mudanya, dia akan memberitakan, dia akan menyatakan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan pada masa tuanya, segala macam pelayanannya, bentuk penderitaan yang dia terima, dia mati martir, dia mati demi nama Kristus Yesus Tuhan kita, sampai disalibkan secara terbalik. Oleh karena itu, apakah dalam pelayanan saudara-saudari merasa jenuh? Atau adakah hal yang mengusik komitmen Anda dalam melayani? Mengapa? Dan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bagaimana sikap kita menyikapi hal-hal yang mengusik komitmen kita untuk lebih lagi dengan Tuhan. Yang harus kita lakukan yang pasti adalah
untuk mengambil suatu keputusan mengikut Tuhan Yesus Kristus, kita harus menerima segala tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan lakukan. Ya, memang kita akan ditempatkan di mana tempat itu yang akan mengusik kita, atau tempat di mana tidak menyenangkan hati kita, tidak sesuai dengan kehendak kita, yang tidak kita sukai. Tetapi melalui tempat-tempat yang tidak kita sukai itu, inilah keputusan kita untuk tetap mewartakan dan memperjuangkan hidup kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah waktu kita berjuang untuk tidak goyah, tetapi tetap memuliakan nama Tuhan. Tempat di mana kesetiaan kita kepada Tuhan akan berakhir dengan damai sejahtera sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita, dalam membina hubungan kita dalam rumah tangga untuk setia, mendidik dan mengajari anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, akan banyak mengalami proses. Proses baik itu yang pahit ataupun yang manis, disinilah waktunya kita mengambil keputusan bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku. Oleh karena itu, sudahkah saudara-saudari mengajak dan membimbing keluarga kita untuk mengambil keputusan mengikut Yesus sampai mati? Selamat berjuang dan berproses untuk menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus, dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Ajari kami Tuhan dan ingatkan kami selalu untuk dapat menjadi pengikut Kristus Yesus yang setia dalam berbagai macam pergumulan hidup kami, sakit penyakit yang kami derita. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu, lawatlah kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, mari sembuhkan. Yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, mari Tuhan berikan damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus, berkati pekerjaan kami sepanjang hari ini sehingga kami mengalami proses pemulihan dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, hanya dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.